saya Sadra, kembali lagi di Maxis Vlog. Saya baru tiba di Banda Aceh. Jadi hari ini kita ada bisnis trip. Kita akan ada bisnis talk nanti siang ya, jam 1 bersama teman-teman di sini. Kita akan lakukan presentasi. Di video kali ini, jadi sebelum kami kerja mengadakan bisnis talk, saya mau gunakan waktu untuk membahas bagian kedua dari buku tahun pertama Anda di Business Network Marketing, ya, yaitu tentang jebakan manajemen, cara memanage tim itu. Kadangkala banyak orang yang keliru. Nah, apa aja yang saya pelajari di bagian yang kedua ini? Nah, ini saya bacakan ya. Mengelola tim dengan melakukan untuk orang lain semua hal yang harusnya mereka lakukan sendiri adalah kegiatan yang membuang-buang waktu karena membuat mereka tergantung kepada Anda. Jadi Anda harus mengerti makna dari membantu jaringan. Membantu jaringan bukan berarti semua yang harusnya mereka lakukan, Anda lakukan. Itu namanya memanjakan jaringan Anda. Sama seperti kalau Anda kepingin membesarkan seorang anak, Anda nggak mungkin semuanya Anda lakukan sendiri. Anda harus, fokus utama kita adalah membuat dia menjadi mandiri, membuat anak itu menjadi mandiri. Sebenarnya di BCMLM juga sama. Jaringan kita adalah anak kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah membuat mereka mandiri. Jadi jangan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kita ini sebagai coach, artinya kita bimbing mereka, kita arahkan mereka. Dengan cara apa? Kita melakukan sendiri. Tunjukkan kepada mereka cara yang benar itu seperti apa. Nah, keberhasilan yang kita raih hanya sedikit dipengaruhi oleh faktor keturunan, keberuntungan, dan lingkungan. Sebaliknya, keberhasilan kita lebih banyak dipengaruhi oleh visi kita terhadap apa yang kita percaya betul-betul mungkin bagi diri kita sendiri. Jadi di bab kedua itu dia bilang bahwa bakat ya, atau keberuntungan, faktor keturunan, pengaruh lingkungan itu sedikit sekali pengaruhnya untuk kesuksesan kita. Jadi yang paling penting ujung-ujungnya ya tergantung kepada diri kita sendiri. Seberapa kita yakin bahwa kita akan berhasil, seberapa kita percaya bahwa kendaraan ini bisa membuat kita berhasil mewujudkan impian kita. Jadi visi itu penting sekali. Suntikan darah baru adalah darah kehidupan bagi organisasi. Jangan melakukan perekrutan, jangan berhenti melakukan perekrutan sebelum bisnis Anda benar-benar stabil. Jadi Anda jangan stop rekrut. Anda pikir, wah kalau saya yang penting bisa ketemu 2 orang aja yang mau jalan, satu kiri, satu di kanan, sudah pasti berhasil. No, itu bukan cara yang tepat. Oke? Cara yang benar adalah terus mensponsori orang. Kalau bisa sponsori 10 orang, bisa sponsori 20 orang, jangan hentikan aktivitas itu. Terus lakukan. Pak, gimana nanti saya sibuk? Justru semakin sibuk semakin bagus. Ya. Itu seperti suntikan darah baru gitu. Semakin banyak yang Anda bawa orang-orang baru, maka organisasi Anda semakin bertumbuh karena terjadi pergesekan. Wah, nanti downline Anda, jaringan Anda akan melihat, wah, upline saya ini terus sponsori orang baru loh. Masa sih saya kalah? Akhirnya mereka akan meniru Anda. Gitu. Ya, jadi jangan berhenti merekrut sampai nanti benar-benar jaringan Anda itu sudah stabil. Nah, di saat itulah Anda mungkin lebih fokus ke pembinaan tim. Tapi sebelum itu terjadi, keep rekrut pribadi. Nah, saya masih ingat dengan buku GoPro ya. Di sana Eric Worre mengatakan ya tentang Golden Rule, ini bisnis saya. Dia bilang apa? Ini harusnya kita sampaikan kepada jaringan kita ya. Sewaktu kita lakukan interview kepada downline kita, jaringan baru kita bilang seperti ini. Jika Anda sukses dalam bisnis ini, kesuksesan itu tercipta berkat Anda, bukan saya. Jika Anda gagal, itu juga karena Anda, bukan saya. Anda yang akan menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan. Saya di sini untuk membimbing Anda di setiap langkah. Tapi saya tidak akan melakukan langkah-langkah itu untuk Anda. Saya di sini untuk bekerja dengan Anda, bukan untuk Anda. Tugas saya adalah menolong Anda mandiri dari saya secepatnya. Nah, itulah cara yang benar membantu downline, membantu jaringan kita. Mendidik mereka agar mereka bisa cepat-cepat mandiri. Ya.
Dia bagus, dianya senang karena dia bisa membangun bisnis ini tanpa harus tergantung dengan Anda. Dan sedangkan Anda sendiri tercapailah tujuannya, yaitu di bisnis ini bisa mencapai yang namanya freedom. Jadi jangan manjakan downline. Jangan semuanya, ya udahlah, saya yang lakukan dulu. Dikit-dikit saya lakukan dulu. Alah, bantu saya beliin dulu sama kamu. Kamu nggak usah beli, gua kasih kamu, wah gila. Ya, downline Anda, jaringan Anda semakin bergantung kepada Anda. Anda semakin tidak punya waktu. Anda bisa dengarkan map yang berjudul Ini Bisnis Saya. Ya, Anda login di Maxis, kemudian di bagian video audio, Anda langsung search aja di kotak search. Anda tulis, Anda klik, Anda ketik ya, Ini Bisnis Saya. Yang bicara saya, ada 1 jam saya bicara tentang bagaimana caranya kita bisa menemukan orang-orang yang bagus. Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi mandiri. Dan itu nanti terduplikasi kepada jaringan kita. Terakhir, di buku itu juga dibilang, ini bisnis duplikasi. Tim akan melakukan apa yang Anda lakukan. Jika Anda mengelola downline Anda, demikian juga mereka. Jika Anda memanfaatkan sebagian besar waktu Anda melakukan pendekatan kepada prospek baru dan melakukan perekrutan, demikian juga mereka. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Anda itu hanya terlalu fokus, misalnya Anda sponsori 1 orang, kemudian Anda terus bantu dia tanpa lagi sponsori orang lain. Ya Anda bantu dia saja semua, Anda stop lakukan recruiting. Anda hanya melakukan pembinaan tim, nanti ya tim Anda juga akan ngikut Anda. Mereka itu, rekrutnya itu akan lambat. Nah bayangkan semuanya serba lambat karena mengikuti Anda. Anda hanya memanage mereka, atur mereka. Nah, nanti tim Anda juga sama dengan Anda. Mereka juga mengatur tim mereka yang jumlahnya sedikit. Nah, bagaimana bisnis Anda, organisasi Anda bisa berkembang? Jadi kuncinya bagi Anda yang masih baru membangun bisnis ini, never stop recruiting. Sampai Anda benar-benar merasa puas hasil yang bisa Anda dapatkan dari bisnis ini. Rekrut 20 orang, 30 orang, 40 orang, masukkan lebih banyak orang di dalam organisasi baru Anda. Percaya sama saya bahwa ini akan membuat organisasi Anda akan terus tergulung. Karena semuanya terbakar dengan semangat merekrut dari diri Anda sendiri. Oke? Nah ini aja episode yang kedua. Tunggu lagi episode yang ketiga. Saya akan bahas poin-poin penting lain di tahun pertama Anda di industri network marketing. Ciao!